Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki tahap 3 dari tugas besar perencanaan geometrik jalan, yaitu alinemen vertikal. Pada tahap ini, rekan-rekan akan menentukan elevasi rencana dari perencanaan jalan yang rekan-rekan akan buat. Yang pertama yaitu pembuatan PV. Sebelum kita menentukan PV, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, minimal 4 titik PV. Yang kedua, PV berbentuk datar miring datar. Yang ketiga, tidak boleh mengenai titik kritis. Yang keempat, pada sungai dibuat datar. Yang kelima, galian dan timbunan tidak boleh lebih dari 4 meter. Yang keenam, galian lebih dari timbunan. Yang pertama, PV1 pada STA 50. STA 50 dengan memiliki elevasi rencana 88 meter. STA yang kedua pada PV2 pada STA 300 dengan elevasi rencana 86 meter. PV3 pada STA 1500 dengan elevasi rencana 86 meter. PV4 pada STA 1800 dengan elevasi rencana 90 meter. Selanjutnya yaitu perhitungan LV. Pada perhitungan LV, rekan-rekan akan membuat tabel perhitungan LV. Pada kolom pertama yaitu titik. Pada kolom kedua yaitu stationing. Pada kolom ketiga yaitu nilai H. Nilai H ini yaitu nilai elevasi rencana dari titik yang rekan-rekan pilih. Pada contoh, elevasi rencana pada titik A itu 21. Maksudnya ada delta H. Delta H itu memiliki rumus H2 dikurang H1, dimana H2 misalnya H2 kita 21, H1 kita 21, maka delta H nya adalah 0 meter. Selanjutnya ada delta X. Selanjutnya ada delta X. Delta X ini rumusnya adalah X2 dikurang X1. X di sini adalah jarak stationing kita. Untuk delta X itu 950 pada X2 kita, dan X1 kita 0, berarti 950 dikurang 0 adalah 950. Selanjutnya ada G. G itu rumusnya adalah delta H dibagi delta X dikali 100%. Delta H kita adalah 0, delta X dibagi delta X 950 dikali 100%, maka H didapatkan adalah 0%. Selanjutnya ada A. A ini rumusnya adalah G2 dikurang G1. Maka A di sini adalah 1 dikurang 0, itu 1%. Selanjutnya ada L-min. L-min ini rumusnya 0,6 VD. Pada contoh, VD-nya ada 60 km per jam, berarti untuk L-min ada 0,6 dikali 60 km per jam, dapatkan 36. Selanjutnya ada L. L ini rumusnya adalah K dikali A, di mana K didapatkan dari tahap sebelumnya dan A adalah 1%. Di sini L contohnya adalah 18. Selanjutnya ada LV. LV ini adalah kita memilih nilai terbesar di antara L-min dan L. Pada contoh didapatkan nilai L-min-nya lebih besar pada L, maka kita akan menggunakan LV-nya ada 36. Kolom selanjutnya yaitu keterangan. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan PV. Pada perhitungan PV, rekan-rekan akan menentukan elevasi dari PTV, PPV, dan PLV. Pada contoh diketahui STA PV-nya adalah 0 tambah 660 dengan elevasi PV1-nya 56 meter, nilai LV-nya 36 meter, G1-nya 0%, G2-nya 1%, dan A-nya 1%. Yang pertama, sebelum itu kita akan mencari STA dari PTV. STA dari PTV itu yaitu STA dari PV dikurang setengah LV. STA PV kita 660 dikurang setengah dikali LV kita 36. Didapatkan STA PTV adalah 0 tambah 632 meter. Selanjutnya kita mencari
nilai STAPLV. Nilai STAPLV rumusnya adalah STAPV ditambah setengah LV, yaitu 660 ditambah setengah dari 36. Berarti STAPLV kita adalah 0 ditambah 678. Selanjutnya kita akan menghitung elevasi di PTV. Elevasi di PTV rumusnya adalah elevasi PTV rumusnya adalah EPV plus minus G dikali delta X. Maka untuk mencari elevasi di PTV kita 632 adalah 63 dikurang G yaitu 0% dikali delta X. Delta X ini adalah LV dibagi 2 yaitu 18. Didapatkan PTV kita 63 meter. Selanjutnya kita mencari elevasi di PPV. Elevasi di PPV rumusnya adalah EPV plus minus A dikali X kuadrat dibagi 2LV. Maka di contoh PPV kita STA 0 ditambah 660 sama dengan 63. Elevasi PV nya ditambah 1% itu nilai A dikali X pangkat 2. X tadi kan LV bagi 2 dipangkatkan 2. 36 bagi 2 sama dengan 18 dipangkatkan 2 dibagi 2 dikali LV yaitu 2 dikali 6. Maka didapatkan elevasi di PPV kita 63,45 meter. Selanjutnya kita akan mencari elevasi di PLV. Elevasi di PLV itu rumusnya adalah EPV plus minus G dikali delta X. Berarti elevasi di 0 tambah 678 itu adalah 63 ditambah G 1% lalu dikali X yaitu LV bagi 2 dapatkan 18. Maka elevasi di PLV itu adalah 63,18. Setelah didapatkan elevasi dari PTV, PPV, dan PLV, maka langkah selanjutnya yang rekan-rekan lakukan adalah menghubungkan ketiga titik tersebut membentuk gambar seperti contoh yang telah diberikan. Baiklah, sekian pembahasan tahap 3 dari tugas besar perencanaan geometrik jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.